Binance banned. What about Pi? Mulai 1 Juli 2026, Binance menghentikan layanan cryptocurrency di negara-negara Uni Eropa setelah gagal memperoleh persetujuan regulasi MiCA. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya terlihat sebagai masalah yang dialami satu bursa. Namun jika dicermati lebih dalam, dampaknya jauh lebih luas. Terutama bagi mereka yang masih menunggu satu hal yang selama ini sering menjadi pembahasan di komunitas Pi Network. Banyak pioner masih berharap Pi suatu saat akan diperdagangkan di Binance. Harapan itu memang dapat dipahami. Binance merupakan salah satu bursa aset digital terbesar di dunia. Tidak sedikit yang menganggap listing di Binance sebagai langkah penting bagi perkembangan sebuah proyek cryptocurrency. Namun ada satu kenyataan yang jarang disadari. Sebelum berbicara tentang peluang Pi masuk ke Binance, kita justru perlu melihat kondisi Binance itu sendiri. Sebab sebuah proses listing tidak hanya bergantung pada proyek yang ingin masuk ke sebuah bursa. Bursa tersebut juga harus memenuhi regulasi yang berlaku di wilayah tempat mereka beroperasi. Disinilah situasinya menjadi jauh lebih menarik. Pada saat banyak orang menunggu kabar listing Pi di Binance, Binance sendiri sedang menghadapi hambatan regulasi di Uni Eropa. Artinya, tantangan yang muncul bukan hanya berasal dari Pi Network. Salah satu bursa terbesar di industri ini pun harus berhadapan dengan proses kepatuhan yang tidak sederhana. Lalu bagaimana dengan Pi Network? Pertanyaan inilah yang sering menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Sebagian orang menganggap Pi hanya perlu mengajukan dokumen tertentu, kemudian prosesnya selesai. Sebagian lainnya bahkan menganggap keterlambatan listing hanya disebabkan oleh keputusan Binance. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Per Juni 2026, baik Binance maupun Pi Network sama-sama berada dalam pembahasan yang berkaitan dengan regulasi MiCA. Namun posisi keduanya tidak sama. Proses yang dijalani juga berbeda. Bahkan konsekuensi regulasinya pun tidak bisa disamakan. Karena itu, menghubungkan berita tentang Binance dengan peluang listing Pi tanpa memahami konteks regulasinya dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Padahal justru disinilah letak informasi yang paling penting untuk dipahami. Pada video ini, kita tidak akan membahas rumor. Kita juga tidak akan berspekulasi mengenai kapan Pi akan listing di Binance. Sebaliknya, kita akan melihat apa yang benar-benar tercatat dalam dokumen resmi, bagaimana status regulasi masing-masing pihak, serta apa arti semua itu bagi masa depan Pi Network. Untuk memahami mengapa ini penting bagi masa depan Pi, perhatikan setiap bagian dengan baik. Fakta-fakta MiCA. Sebelum membahas posisi Pi Network, kita perlu memahami satu hal yang menjadi inti dari seluruh pembahasan ini, yaitu MiCA. MiCA merupakan singkatan dari Markets in Crypto Assets Regulation. Ini adalah kerangka regulasi cryptocurrency yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk menciptakan aturan yang lebih seragam bagi industri aset digital. Selama bertahun-tahun, setiap negara di Uni Eropa memiliki pendekatan regulasi yang berbeda. Sebuah perusahaan dapat memperoleh izin di satu negara, tetapi masih harus memenuhi persyaratan yang berbeda ketika ingin melayani pengguna di negara anggota lainnya. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian, baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna. Karena itu, Uni Eropa memperkenalkan MiCA sebagai kerangka regulasi yang berlaku secara lebih harmonis. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat transparansi, serta memastikan bahwa penyedia layanan aset kripto memenuhi standar operasional sebelum menawarkan layanan mereka kepada masyarakat. Per Juni 2026, MiCA bukan lagi sekadar rencana regulasi. MiCA telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh seluruh pelaku industri yang ingin beroperasi secara legal di kawasan Uni Eropa. Inilah bagian yang sering terlewat dalam banyak diskusi cryptocurrency. Banyak orang fokus pada teknologi, fokus pada komunitas, fokus pada jumlah pengguna, fokus pada potensi harga. Padahal regulator memiliki prioritas yang berbeda. Bagi regulator, pertanyaan utamanya bukan apakah sebuah proyek populer. Bukan pula apakah sebuah exchange memiliki jutaan pengguna. Pertanyaan utamanya adalah apakah mereka memenuhi standar kepatuhan yang diwajibkan. Karena itu, MiCA menjadi ujian yang harus dilalui oleh seluruh industri, baik proyek kecil maupun perusahaan raksasa. Skalanya pun tidak kecil. Menurut data European Securities and Markets Authority atau ESMA, sebelum penerapan penuh MiCA, terdapat lebih dari 1.200 penyedia layanan aset kripto yang sebelumnya beroperasi di bawah rezim perizinan nasional di berbagai negara Uni Eropa. Namun hingga pertengahan 2026, baru sebagian kecil yang telah memperoleh otorisasi penuh sebagai Crypto Asset Service Provider atau CASP di bawah kerangka MiCA. Fakta ini menunjukkan bahwa proses transisi menuju kepatuhan MiCA bukanlah proses yang sederhana. Sebagian besar pelaku industri masih berada dalam tahap penyesuaian, pengajuan, atau evaluasi regulasi. Artinya,
Memenuhi persyaratan MiCA membutuhkan proses yang panjang, dokumentasi yang lengkap, serta penilaian dari otoritas yang berwenang. Dan disinilah muncul fakta yang menarik. Salah satu nama terbesar di industri cryptocurrency juga menghadapi tantangan yang sama. Binance. Berdasarkan laporan Reuters, Binance menarik aplikasi otorisasi MiCA mereka di Yunani pada 24 Juni 2026. Keputusan tersebut menjadi perhatian besar karena Binance merupakan salah satu exchange cryptocurrency terbesar di dunia. Jika perusahaan sebesar Binance masih menghadapi hambatan dalam proses regulasi, maka hal itu menunjukkan bahwa standar MiCA tidak dapat dianggap sebagai formalitas semata. Regulasi ini benar-benar diterapkan. Konsekuensinya pun nyata. Dalam pengumuman resminya, Binance menjelaskan bahwa mulai 1 Juli 2026 mereka menghentikan layanan cryptocurrency tertentu bagi pengguna di wilayah European Economic Area atau EEA, sesuai implementasi regulasi MiCA. Pembatasan tersebut mencakup layanan penting yang selama ini digunakan oleh banyak pengguna. Pendaftaran akun baru tidak tersedia. Layanan deposit dihentikan. Aktivitas perdagangan juga tidak lagi dapat dilakukan. Namun pengguna masih diperbolehkan melakukan penarikan aset yang telah mereka miliki. Artinya, fokus utama kebijakan tersebut adalah menghentikan aktivitas layanan yang terdampak regulasi, bukan membatasi akses pengguna terhadap aset yang sudah dimiliki. Jika Anda melihat pengumuman resmi Binance dan laporan media seperti Euronews, pesan yang muncul sebenarnya cukup jelas. Regulasi kini menjadi faktor yang sama pentingnya dengan teknologi dalam menentukan apakah sebuah perusahaan dapat beroperasi secara legal. Bahkan perusahaan dengan infrastruktur global, jutaan pengguna, dan sumber daya yang sangat besar sekalipun tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan regulator. Disinilah masalah mulai muncul. Karena ketika banyak pioner bertanya apakah Pi akan masuk Binance, pertanyaan yang lebih mendasar justru belum dijawab. Lalu bagaimana dengan Pi Network? Apakah proses MiCA yang sedang dijalani benar-benar telah selesai? Atau justru masih berada dalam tahap yang sering disalahpahami oleh banyak orang? Selanjutnya, kita akan melihat dokumen resmi Pi Network sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Status White Paper MiCA Pi Network. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting dalam video ini. Jika Binance menghadapi tantangan untuk memenuhi regulasi MiCA, lalu bagaimana dengan Pi Network? Untuk menjawabnya, kita tidak perlu mengandalkan rumor atau pendapat komunitas. Kita cukup melihat dokumen resmi yang telah diterbitkan oleh Pi Network sendiri. Pada Oktober 2025, Pi Network menerbitkan MiCA White Paper versi 1.1. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari persyaratan regulasi yang berlaku di Uni Eropa. White Paper tersebut menjelaskan berbagai informasi mengenai Pi Network, termasuk karakteristik aset kripto, ekosistem, risiko, serta berbagai pengungkapan yang diwajibkan dalam kerangka MiCA. Keberadaan White Paper ini merupakan langkah yang penting. Namun, banyak orang berhenti sampai di sini. Padahal, justru bagian yang paling penting terdapat di dalam isi dokumen tersebut. Jika kita membaca white paper itu secara langsung, terdapat satu pernyataan yang sangat jelas. This crypto asset white paper has not been approved by any competent authority in any member state of the European Union. Kalimat tersebut bukan berasal dari media, bukan pula berasal dari opini seseorang. Kalimat itu merupakan bagian dari white paper resmi Pi Network sendiri. Artinya cukup sederhana. Dokumen tersebut belum memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang di negara anggota Uni Eropa. Dengan kata lain, white paper memang telah diterbitkan. Namun penerbitan white paper tidak sama dengan persetujuan regulasi. Perbedaan inilah yang seringkali tidak dipahami. Pi Network memang telah menerbitkan MiCA White Paper. Namun hingga saat video ini dipublikasikan, Pi Core Team belum pernah mengumumkan bahwa dokumen tersebut telah memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang Uni Eropa. Dengan kata lain, publik mengetahui bahwa proses telah dimulai. Namun publik belum memiliki konfirmasi resmi bahwa proses tersebut telah selesai. Perbedaan ini mungkin terlihat kecil. Padahal dampaknya sangat besar terhadap cara kita memahami perkembangan Pi Network. Masalahnya bukan pada apakah Pi mengajukan, masalahnya ada pada proses yang sering dianggap selesai, padahal belum. Dalam sistem regulasi seperti MiCA, terdapat tahapan yang berbeda. Menerbitkan white paper merupakan salah satu bagian dari proses. Namun setelah itu masih terdapat proses peninjauan oleh otoritas yang berwenang di negara anggota Uni Eropa. Pada tahap inilah berbagai informasi dapat dievaluasi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, mengajukan dokumen bukan berarti seluruh proses otomatis selesai. Dalam praktik regulasi, sebuah dokumen dapat berada dalam tahap peninjauan selama berbulan-bulan sebelum memperoleh keputusan akhir. Inilah alasan mengapa kita harus berhati-hati ketika membaca berbagai klaim di media sosial. Tidak sedikit orang yang menyamakan kata mengajukan dengan disetujui. Padahal keduanya memiliki arti yang sangat berbeda. Mengajukan berarti proses telah dimulai.
Disetujui berarti seluruh proses evaluasi telah selesai dan otoritas yang berwenang telah memberikan persetujuan. Selama belum ada pengumuman resmi mengenai persetujuan tersebut, maka kita tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa prosesnya sudah selesai. Selain itu, hingga per Juni 2026, P-Core Team juga belum menerbitkan pengumuman resmi melalui blog Minepi.com maupun akun resmi di platform X, yang menyatakan bahwa Mika White Paper P telah memperoleh persetujuan penuh dari otoritas yang berwenang Uni Eropa. Fakta ini penting untuk dipahami. Karena sumber yang paling dapat dipercaya mengenai status regulasi sebuah proyek adalah pengumuman resmi dari proyek itu sendiri, bukan interpretasi komunitas. Sekarang mari kita bandingkan dengan situasi Binance. Binance memiliki sumber daya yang sangat besar. Mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun. Mereka melayani jutaan pengguna di berbagai negara. Mereka juga memiliki tim hukum dan kepatuhan yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar proyek cryptocurrency. Namun perusahaan sebesar Binance pun tetap menghadapi hambatan dalam proses Mika. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi Uni Eropa tidak memberikan perlakuan khusus berdasarkan ukuran perusahaan. Semua pihak tetap harus memenuhi standar yang sama. Lalu apa arti semua ini bagi Pi Network? Artinya bukan bahwa Pi pasti akan gagal memperoleh persetujuan. Dan juga bukan berarti Pi pasti akan segera disetujui. Arti sebenarnya jauh lebih sederhana. Status Pi Network masih merupakan proses yang belum memiliki konfirmasi penyelesaian secara resmi. Karena itu, setiap kesimpulan yang menyatakan Pi sudah pasti lolos, ataupun sudah pasti gagal, sama-sama belum memiliki dasar yang cukup kuat. Di fase seperti sekarang, sikap yang paling rasional adalah membedakan antara fakta yang sudah dikonfirmasi dan proses yang masih berjalan. Pendekatan seperti inilah yang membantu kita memahami perkembangan Pi Network secara lebih objektif, tanpa terjebak oleh harapan maupun kekhawatiran yang belum didukung oleh bukti resmi. Selanjutnya, setelah memahami posisi Pi Network dalam proses Mika, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih menarik. Apakah kondisi Binance saat ini benar-benar membuat peluang listing Pi menjadi tertutup? Ataukah justru masih terdapat jalur lain yang lebih realistis? Binance dan Pi listing. Fakta sebenarnya. Setelah memahami posisi Pi Network dalam kerangka Mika, pertanyaan berikutnya menjadi lebih spesifik. Apakah kondisi yang terjadi pada Binance saat ini berdampak langsung pada peluang listing Pi Network? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke data yang dapat diverifikasi. Fakta pertama, hingga pertengahan 2026, Binance belum mendaftarkan Pi untuk perdagangan spot maupun futures di platform mereka. Artinya, sampai saat ini belum ada integrasi resmi antara Pi Network dan Binance dalam bentuk pasar perdagangan. Fakta kedua, Pi Network mensyaratkan KYB atau Know Your Business bagi setiap exchange yang ingin terhubung dengan ekosistem mereka. Namun hingga periode yang sama, daftar KYB bisnis terverifikasi yang dipublikasikan belum menunjukkan pembaruan yang mengindikasikan adanya perubahan signifikan pada daftar exchange yang telah terverifikasi. Fakta ketiga, berdasarkan pengumuman resminya, Binance menghentikan layanan cryptocurrency tertentu bagi pengguna di kawasan European Economic Area atau EEA sebagai bagian dari implementasi regulasi Mika. Pembatasan ini tidak berarti Binance berhenti beroperasi secara global. Namun secara spesifik, hal ini menunjukkan bahwa akses layanan di suatu wilayah kini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di wilayah tersebut. Jika kita menggabungkan ketiga fakta ini, gambaran yang muncul menjadi lebih jelas. Binance dan Pi Network sama-sama berada dalam lingkungan regulasi yang terus berkembang. Namun keduanya tidak berada pada posisi yang sama. Binance menghadapi penyesuaian operasional sebagai penyedia layanan aset kripto. Sementara Pi Network masih menjalani proses regulasi yang berkaitan dengan aset kripto itu sendiri. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Binance belum memperoleh otorisasi yang diperlukan di bawah Mika bukan berarti Pi Network juga akan mengalami hasil yang sama. Keduanya merupakan proses yang berbeda dan dinilai berdasarkan persyaratan yang berbeda pula. Tetapi ada implikasi praktis yang perlu dipahami. Jika sebuah exchange belum memiliki otorisasi yang diperlukan untuk beroperasi di bawah kerangka Mika di suatu wilayah, maka aset yang diperdagangkan melalui platform tersebut juga dapat terdampak di wilayah tersebut, meskipun aset tersebut telah memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Dengan kata lain, status sebuah exchange menjadi faktor yang sama pentingnya dengan status aset itu sendiri. Artinya, sekalipun suatu saat Pi Network telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi Mika, hal itu belum otomatis berarti Pi dapat diperdagangkan melalui Binance oleh pengguna di kawasan EEA. Selama Binance belum memiliki otorisasi yang diperlukan untuk menyediakan layanan di bawah Mika, pembatasan regulasi di wilayah tersebut tetap dapat berlaku. Namun kondisi ini tidak serta-merta menutup kemungkinan listing di yurisdiksi lain, karena operasional sebuah exchange dapat mengikuti ketentuan regulasi yang berbeda di setiap negara. Disinilah struktur pasar menjadi lebih kompleks. Karena itu, kita tidak bisa hanya melihat dari sisi apakah Pi akan listing di Binance.
Kita juga perlu melihat apakah Binance secara regulasi memiliki ruang untuk memfasilitasi perdagangan tersebut di wilayah yang diatur oleh MiCA. Sebaliknya, terdapat exchange lain yang telah memperoleh atau menjalankan layanan di bawah kerangka MiCA. Dari sudut pandang regulasi, exchange seperti ini memiliki posisi yang lebih siap untuk menawarkan layanan aset kripto kepada pengguna di kawasan EEA. Dalam konteks ini, nama seperti OKX dan beberapa exchange lain yang telah menyesuaikan operasionalnya dengan kerangka regulasi Eropa, berada pada posisi yang lebih memungkinkan untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto di wilayah tersebut. Namun hal ini tetap tidak dapat disimpulkan sebagai kepastian listing. Karena keputusan listing sepenuhnya berada di tangan masing-masing exchange dan juga bergantung pada terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh proyek maupun oleh exchange itu sendiri. Sekarang kita kembali ke inti pertanyaan. Apakah peluang Pi untuk masuk ke Binance menjadi hilang? Jawaban faktualnya tidak sesederhana itu. Masih terdapat beberapa jalur yang memungkinkan. Pertama, apabila Pi Network memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan, Pi berpeluang diperdagangkan melalui exchange yang telah memiliki otorisasi MiCA untuk melayani pengguna di kawasan EEA. Kedua, Binance masih memiliki kemungkinan untuk memperoleh otorisasi yang diperlukan di bawah MiCA pada masa mendatang apabila proses regulasinya berlanjut. Ketiga, proses KYB Pi Network dapat terus berjalan secara terpisah dari perkembangan regulasi yang dihadapi oleh Binance. Artinya, satu proses tidak secara otomatis menentukan hasil dari proses yang lain. Dari sini kita dapat melihat bahwa struktur peluang sebenarnya belum tertutup. Namun peluang tersebut juga tidak sesederhana seperti asumsi yang sering beredar di komunitas. Padahal, peluang listing Pi tidak hilang. Hanya saja, jalurnya mungkin bukan melalui Binance. Gambaran yang lebih besar. Jika kita melihat seluruh pembahasan tadi secara utuh, ada satu pelajaran penting yang dapat diambil. Berita tentang Binance dan perkembangan Pi Network memang saling berkaitan dalam konteks regulasi. Namun keduanya bukanlah proses yang sama. Binance menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan operasional di kawasan Uni Eropa. Sementara Pi Network masih menjalani proses yang berbeda, yaitu membangun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku bagi aset kripto. Karena itu, perkembangan salah satu pihak tidak secara otomatis menentukan hasil akhir pihak lainnya. Inilah alasan mengapa kita perlu berhati-hati ketika membaca sebuah berita. Tidak semua informasi dapat dipahami hanya dari judulnya. Seringkali, bagian yang paling penting justru terdapat pada dokumen resmi, pengumuman regulator, atau kalimat-kalimat kecil yang jarang diperhatikan. Video ini juga memberikan satu pelajaran yang berlaku, bukan hanya untuk Pi Network, tetapi untuk seluruh industri cryptocurrency. Di masa lalu, banyak orang menilai sebuah proyek hanya dari teknologinya. Sebagian hanya melihat jumlah pengguna. Sebagian lagi hanya memperhatikan apakah token tersebut sudah masuk ke sebuah exchange besar. Namun industri cryptocurrency terus berkembang. Regulasi kini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses tersebut. Sebuah proyek yang memiliki teknologi baik tetap harus memenuhi persyaratan hukum. Sebaliknya, sebuah exchange yang memiliki jutaan pengguna juga tetap harus mematuhi regulasi di setiap wilayah tempat mereka beroperasi. Dengan kata lain, masa depan sebuah aset digital tidak lagi ditentukan oleh satu faktor saja. Teknologi, keamanan, tata kelola, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi kini berjalan berdampingan. Bagi pioner, hal ini juga menjadi pengingat bahwa proses listing di sebuah exchange bukan sekadar persoalan teknis. Terdapat proses bisnis, proses kepatuhan, dan proses regulasi yang berlangsung secara bersamaan. Semuanya membutuhkan waktu. Karena itu, memahami proses jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menunggu hasil akhirnya. Sebab ketika kita memahami prosesnya, kita akan lebih mudah membedakan mana informasi yang benar-benar berdasarkan fakta, dan mana yang hanya dibangun di atas asumsi. Pada akhirnya, baik Binance maupun Pi Network masih memiliki proses yang harus diselesaikan. Belum ada alasan untuk menyimpulkan bahwa peluang tersebut sudah tertutup. Namun juga belum ada dasar yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa semuanya telah selesai. Sikap yang paling rasional adalah mengikuti perkembangan melalui sumber resmi, memisahkan fakta dari opini, dan menghindari kesimpulan yang melampaui bukti yang tersedia. Sekarang saya ingin mengetahui pendapat Anda. Menurut Anda, dalam beberapa tahun ke depan, apakah regulasi seperti MiCA justru akan mempercepat adopsi cryptocurrency karena meningkatkan kepercayaan publik, atau sebaliknya akan memperlambat inovasi karena persyaratannya semakin ketat? Silakan sampaikan alasan Anda di kolom komentar. Karena dalam sistem seperti ini, yang tertinggal bukan mereka yang lambat, tetapi mereka yang merasa sudah benar, padahal belum.